Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan ngebahas 9 tokoh besar eh yang bukan cuma menyebarkan Islam tapi juga merajut peradaban. Siapa lagi kalau bukan Wali Songo. Tapi tenang, ini bukan cerita dongeng yang bikin ngantuk. Ini kisah nyata yang mungkin bikin merinding dan mungkin bikin kita berpikir tentang arti dakwah dan perjuangan. Di abad ke-15 hingga 16, Nusantara sedang berada di titik perubahan besar. Islam mulai menyebar luas bukan dengan pedang, tapi dengan kelembutan. Disinilah Wali Songo tampil bak cahaya dalam gelap zaman transisi. Songo artinya 9. Tapi mereka bukan sekedar 9 orang alim biasa. Mereka adalah pemimpin spiritual, pendidik, seniman, diplomat, bahkan arsitek sosial. Langsung aja, ini adalah ringkasan dari 9 Wali Songo. Yang pertama adalah Sunan Gresik atau sang perintis. Namanya Maulana Malik Ibrahim. Beliau membuka jalan dakwahnya di tanah Jawa, tapi uniknya dia berdakwah dengan berdagang dan pengobatan. Sambil menyembuhkan, beliau menyentuh hati masyarakatnya. Dan yang kedua ada Sunan Ampel atau sang guru besar. Beliau mendirikan pesantren pertama di Ampel, Surabaya. Dari sinilah lahir para wali lainnya. Strategi dakwahnya cerdas lewat pendidikan dan pendekatan budaya. Yang ketiga adalah Sunan Bonang, sang seniman dakwah. Dakwah lewat gamelan dan tembang. Sunan Bonang menciptakan lagu-lagu Jawa yang berisi ajaran tauhid. Islam dibungkus dengan seni, bikin hati jatuh cinta. Yang keempat ada Sunan Derajat, si dermawan sejati. Beliau dikenal dengan dakwah sosial. Bagi beliau, iman harus tampak dalam tindakan. Menolong fakir miskin, bangun sistem sosial, inilah dakwah dengan kasih sayang. Yang kelima adalah Sunan Kalijaga atau sang master budaya. Kalau yang ini legendaris. Dakwahnya lewat wayang, batik, dan seni lokal. Beliau nggak menghapus budaya, beliau menyuntikkan ruh Islam di dalamnya. Yang keenam adalah Sunan Kudus atau sang pendamai. Di Kudus, beliau membangun masjid dengan arsitektur mirip candi Hindu-Buddha, supaya masyarakat nggak merasa asing dengan Islam. Dan yang ketujuh ada Sunan Muria atau sang ustadz rakyat. Beliau suka naik gunung, turun ke desa-desa, bahasanya sederhana, ngajinya merakyat. Beliau tahu dakwah itu harus nyambung ke masyarakat dan menyentuh langsung ke hatinya. Yang kedelapan adalah Sunan Giri, sang politikus spiritual. Beliau mendidik para pemimpin dan pejuang dakwah. Giri Kedaton jadi pusat pemerintahan dan pendidikan Islam. Beliau ngerti perubahan butuh struktur. Yang kesembilan, Sunan Gunung Jati atau sang diplomat agung. Beliau menyebarkan Islam di Cirebon dan Banten. Tapi yang bikin beda, beliau berdakwah sambil menjalin hubungan politik lintas kerajaan. Strategis banget ya. Wali Songo mengajarkan kita satu hal, bahwa dakwah itu bukan cuma soal ceramah, tapi soal keteladanan, cinta kasih, dan peka terhadap zaman. Mereka bukan hanya menyebarkan agama, mereka menyatukan hati, menguatkan budaya, dan membangun bangsa. Kalau kamu merasa tercerahkan, kasih like, share, komen, lanjut bahas kisah wali selanjutnya. Dan jangan lupa, kita bukan hanya pewaris sejarah, tapi juga penerus perjuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.